Hey, ini Adi. Hari ini, kami akan bercerita tentang eksperimen seorang dokter gila pada seorang pria dan akibat yang dihasilkannya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Vera, seorang wanita cantik yang ditawan oleh ahli bedah plastik licik Robert Ledgard. Robert, yang berdedikasi untuk mengembangkan kulit buatan tahan bakar dan penolak serangga, memamerkan teorinya dan mendapatkan dukungan dalam sebuah konferensi medis. Setelah kembali ke rumah, Robert memantau Vera namun kaget menemukannya tidak bergerak, lalu buru-buru menuju kamarnya dengan ketakutan. Ia menyelamatkannya tepat pada waktunya dan kita belajar bahwa Vera telah ditawan untuk jangka waktu yang lama. Robert tinggal di sebuah mansion terpencil, dan teman kepercayaannya adalah pembantu Marilia, yang mengetahui tentang penangkapan Vera. Pembantu-pembantu lain tetap tidak menyadari hal tersebut. Marilia memberikan Robert sebotol darah yang diambil dari hewan hidup, yang segera ia bawa ke laboratoriumnya untuk percobaan. Akhirnya, ia berhasil mengambil kulit buatan dan mengaplikasikannya pada patung kawat, dan akhirnya mentransplantasikannya pada Vera. Melalui berbagai tes, Robert mengkonfirmasi ketahanan kulit terhadap luka bakar dan gigitan nyamuk. Beberapa hari kemudian, Robert mempresentasikan penemuan barunya, kulit gal, dalam konferensi pers lainnya, menyatakan efikasinya dalam memberantas malaria. Kepala komunitas ahli bedah plastik mendekatinya, mencari rincian tentang penciptaannya. Robert mengungkapkan bahwa gal dinamai dari mendiang istrinya, yang mengalami luka bakar parah. Ia juga mengungkapkan bahwa kulit tersebut merupakan hasil dari penggabungan gen dari babi dan manusia, menghasilkan materi yang lebih kuat dan tahan lama. Kepala ilmuwan terkejut ketika mengetahui tentang praktik ilegal dan tidak bermoral yang terlibat dalam penelitian Robert. Ia menuntut agar Robert menghentikan aktivitasnya dan mengancam akan melaporkannya ke dewan jika ia menolak. Dalam keadaan depresi, Robert memasuki kamar Vera suatu malam dan memberitahunya bahwa ia telah menyelesaikan semua eksperimennya padanya. Vera menjadi berharap dan bertanya apakah ia akan dibebaskan, tetapi Robert tetap diam. Marilia menyarankan kepada Robert bahwa ia seharusnya segera membuang Vera, karena takut kemiripannya dengan mendiang istri Robert, Gal, bisa menyebabkan komplikasi. Namun, Robert mengabaikan kekhawatiran itu dan memerintahkan Marilia untuk mengusir semua pelayan agar penculikan Vera tetap dirahasiakan. Keesokan harinya, setelah semua pelayan pergi, seorang pria yang berpakaian kostum harimau datang ke pintu. Ia memperkenalkan dirinya kepada Marilia sebagai Zeka, putranya yang telah lama hilang dan tidak ia lihat selama lebih dari 1 dekade. Awalnya ragu-ragu, naluri ibu Marilia muncul, dan ia membiarkannya masuk. Namun, saat Zeka sedang makan, laporan berita di televisi mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu perampok bank yang baru saja melarikan diri. Marilia menghadapinya, dan ia mengakui kejahatannya, menyatakan bahwa itu adalah cara ia bertahan hidup. Namun, ia memohon kepada Marilia untuk membiarkannya tinggal beberapa hari, mengklaim bahwa ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Selama percakapan mereka, Zeka melihat Vera pada monitor pengawasan dan terpesona oleh penampilannya. Ia bertanya tentang keberadaannya tetapi tidak mendapatkan jawaban. Putus asa untuk menemukannya, Zeka membatasi ibunya di kursi dan mulai mencari Vera. Akhirnya, ia menemukan kamar Vera dan mendekatinya dengan paksa. Secara aneh, saat ia melakukan tindakannya, ia mengungkapkan kejutannya melihatnya hidup, menyadari kemiripannya dengan mendiang istri Robert, Gal. Pada saat itu, Robert pulang ke rumah dan menemukan Marilia terikat di kursi. Setelah meninjau rekaman pengawasan, ia menyaksikan Vera diserang oleh penyusup. Penuh amarah, ia dengan cepat mengambil senjata dan bergegas ke kamar, dengan cepat menghilangkan Zeka. Kemudian, Robert memeluk Vera erat, berjanji untuk tidak pernah membiarkannya pergi dari sisinya lagi. Saat membersihkan spray yang berlumuran darah, Marilia berbicara dengan Vera, mengungkapkan bahwa Zeka dan Robert adalah saudara kandung, sebuah rahasia yang hanya diketahuinya. Zeka dilahirkan dari seorang pekerja konstruksi, sedangkan ayah Robert adalah seorang pengusaha kaya yang telah Marilia bekerja untuknya. Akibatnya, Marilia adalah ibu biologis Robert, tanpa sepengetahuannya. Malam itu, Vera mengajukan pertanyaan kepada Marilia tentang kedekatan Zeka dengannya. Marilia menjelaskan bahwa Zeka salah mengira Vera sebagai istri Robert, Gal, yang memiliki kemiripan yang luar biasa dengannya. Dia melanjutkan dengan menceritakan latar belakang yang berbeda dari kedua saudara itu. Robert tumbuh dalam kemewahan dan menjadi seorang dokter yang sukses, sedangkan Zeka menjalani hidup di jalanan,
akhirnya beralih ke kehidupan kriminal. Marilia mengungkapkan bahwa Robert dan Gal memiliki seorang putri bernama Norma, dan keluarga itu merasakan kebahagiaan hingga kedatangan Zeka, yang Marilia izinkan tinggal di peternakan mereka. Ketika melihat Gal, Zeka dan dia merasa hubungan yang langsung. Mereka mulai bertemu secara rahasia, akhirnya jatuh cinta. Suatu hari, mereka memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil, mencoba untuk melarikan diri dari Robert. Namun, perjalanan mereka terhenti oleh kecelakaan fatal. Zeka melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan Gal dalam mobil yang terbakar. Ketika Robert tiba, Gal dalam keadaan vegetatif dengan luka wajah yang parah. Meskipun keadaannya, Robert tidak pernah kehilangan harapan dan merawat Gal dengan tekun. Dia bahkan menghapus semua cermin dari rumah untuk melindunginya dari pemandangan wajahnya yang cacat. Bulan-bulan berlalu, dan Gal pulih dengan luar biasa, tetapi wajahnya yang dulu cantik tidak dapat sepenuhnya pulih. Suatu hari, dia secara tidak sengaja melihat bayangannya di balik jendela, yang menyebabkan keputusasaan mendalam. Terguncang oleh penampilannya yang berubah, dia melompat keluar dari jendela, mengakhiri hidupnya secara tragis. Sayangnya, Norma menyaksikan tubuh ibunya yang tak bernyawa, meninggalkannya traumatik. Beberapa hari kemudian, Norma mengikuti jejak ibunya dan juga bunuh diri. Dalam waktu sekarang, Vera dan Robert melakukan hubungan intim. Merindukan almarhum istrinya, Robert membayangkan Gal selama momen intim mereka. Setelahnya, mereka berpelukan dan terlelap dalam tidur. Dalam lamunannya, Robert bermimpi tentang kematian tragis putrinya. Robert memulai pencarian untuk Norma dan bertemu dengan seorang pejalan kaki yang tergesa-gesa. Kemudian, dia menemukan Norma tidak sadarkan diri di dekat pangkal pohon. Ketika dia membangunkannya, dia bereaksi dengan jeritan dan menuduhnya melakukan kekerasan. Saat ini, Robert terbangun dari mimpi buruk yang berulang kali terkait insiden ini. Sementara itu, Vera bermimpi tentang seorang pemuda bernama Vicente, seorang karyawan di toko butik ibunya. Vicente memiliki perasaan terhadap Christina, seorang karyawan lain yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang lesbian. Mereka menghadiri pesta yang sama yang disebutkan dalam visi Robert, di mana Vicente secara kebetulan bertemu dengan Norma, dan mereka dengan cepat menjadi teman. Mereka berhubungan di taman, tetapi tiba-tiba Norma mengalami serangan kecemasan, yang menyebabkan jeritan dan gigitan. Terkejut, Vicente memukulnya untuk membuatnya tenang sebelum dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat kejadian. Seminggu kemudian, Vicente terlihat mengendarai sepeda motornya melalui hutan, tanpa sadar diikuti oleh Robert, yang mencari balas dendam. Robert menyebabkan Vicente jatuh dari motornya dan memaksanya masuk ke ruang bawah tanah. Selanjutnya, pihak berwenang memberitahu ibu Vicente bahwa sepeda motornya yang hancur ditemukan di dekat tebing, menunjukkan kejadian jatuh yang tragis. Pada hari berikutnya, Robert mengunjungi rumah sakit jiwa di mana putrinya, Norma, menjadi pasien. Namun, dia menolak mengakui dia sebagai ayahnya dan mengunci dirinya di dalam lemari. Norma telah mengembangkan rasa takut terhadap pria dan hanya bekerja sama dengan perawat perempuan. Di lokasi lain, Robert menjaga Vicente terikat, tidak memberinya makanan dan air, dan memperlakukan dia dengan kekerasan. Beberapa hari kemudian, Norma meninggal dunia, meninggalkan Robert mencari kedamaian dalam pekerjaannya. Dia mempersiapkan Vicente untuk eksperimen baru, mencukurnya dan membawanya ke ruang operasi. Dokter lain diundang, dan pernyataan persetujuan yang difabrikasi disajikan untuk vaginoplasti pada Vicente. Ini mengungkapkan rencana besar Robert untuk mengubah Vicente menjadi seorang perempuan. Setelah operasi yang panjang, Vicente terbangun dengan kenyataan mengejutkan bahwa dia tidak lagi laki-laki, menyebabkannya panik. Dia dipindahkan ke ruangan yang lebih baik, di mana Robert memberinya perawatan, obat, dan perangkat yang diperlukan untuk memastikan perkembangan yang tepat dari organ seksual barunya. Akhirnya, Robert mengakui bahwa dia menculik Vicente sebagai tanggapan terhadap apa yang dia lakukan pada putrinya, menanamkan rasa takut pada Vicente, yang dengan enggan mematuhi permintaan dokter gila tersebut. Vera berharap untuk akhirnya dibebaskan dari penahanan, tetapi bertahun-tahun berlalu, dan dia tetap terkurung, telah sepenuhnya bertransformasi menjadi perempuan. Vicente terungkap sebagai identitas sebenarnya dari Vera. Kembali ke masa sekarang, Marilia tidak senang dengan kebebasan Vera untuk berkeliaran di rumah dan menemani Robert dalam perjalanan berbelanja. Takut akan bahaya yang mungkin terjadi, Marilia memperingatkan Robert untuk tidak memberikan Vera terlalu banyak kebebasan, tetapi dia mengabaikan kekhawatirannya. Kemudian, seorang kolega mengunjungi rumah Robert,
membawakan artikel surat kabar yang menampilkan foto Vicente. Kolega itu mengingatkan bahwa Robert melakukan vaginoplasti pada Vicente dan menuduh Robert berbohong tentang persetujuan Vicente. Namun, Vera campur tangan, membela Robert dan mengklaim telah dengan sukarela menyetujui operasi tersebut, menginginkan untuk menjadi seorang perempuan. Setelah kolega pergi, Robert mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Vera atas penyelamatan situasi. Malam itu, saat mereka berhubungan intim, Vera berpura-pura turun ke lantai bawah untuk mengambil krim pelumas tetapi diam-diam mengambil pistol dari laci dan menyembunyikannya di tasnya. Mengumpulkan keberaniannya, dia menghadapi Robert, mengungkapkan cinta palsunya padanya. Robert terdiam, dan sebelum dia bisa merespons, Vera menembaknya, mengakibatkan kematiannya. Terkejut oleh suara itu, Marilia berlari ke tempat kejadian tetapi mengalami nasib yang sama seperti bosnya. Dalam adegan terakhir, Vera mengunjungi toko butik ibunya, di mana dia bertemu dengan naksir lamanya, Christina. Mereka berbicara, dan Vera mengungkapkan kebenaran tentang penculikannya dan transformasi paksa menjadi seorang perempuan. Untuk membuktikan klaimnya, dia menunjukkan sebuah gaun dari 6 tahun sebelumnya, membuktikan identitasnya sebagai Vicente. Kewalahan oleh pengungkapan itu, Christina pecah dalam air mata. Film ini berakhir ketika Vera akhirnya bersatu kembali dengan ibunya, mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya sebagai anak yang hilang, Vicente. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.